Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Perlu perjuangan ekstra untuk bisa menaklukkan Battle Frontier yang satu ini. Satoshi dan Pikachu berlari menuju Battle Tower untuk mulai pertandingan melawan Frontier Branch. Namun di tengah perjalanannya mereka diserang oleh Beedrill, membuat mereka terpaksa mutar balik. Di saat itu juga ada seorang gadis yang menghentikan Beedrill. Gadis itu berusaha menenangkan Pokemon lebah itu, mengatakan bahwa Satoshi dan Pikachu hanya lewat saja. Beedrill yang tadinya mengamuk kini menjadi jinak, dan Satoshi seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lila menjelaskan bahwa Beedrill itu menyerang karena mereka melewati wilayah perbatasannya. Pokemon itu sebenarnya menjaga teman-temannya yang tinggal di hutan tersebut dan hanya menyerang jika merasa terancam. Satoshi mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka, tapi tiba-tiba saja muncul Gyarados dari permukaan danau. Ketika Gyarados itu hendak menerjang maju, Lila mintanya untuk stop karena tidak ingin menyakiti Pokemon tersebut. Dan setelah dicek, ternyata ada kayu yang terselip di antara sisik Pokemon tersebut. Begitu Lila mencabutnya, seketika Gyarados pun kembali tenang. Lagi-lagi Satoshi menyaksikan Lila yang memiliki kemampuan menenangkan Pokemon yang mengamuk. Sementara itu, tim Rocket juga memperhatikan hal tersebut, kagum dengan kemampuan yang unik itu. Akan tetapi, mereka segera mengalihkan pandangannya untuk menangkap Pikachu. Ketika Satoshi, Pikachu, dan Lila sedang duduk santai di pinggir danau, tim Rocket menjatuhkan jaring untuk menangkap Pikachu. Tim Rocket yang merasa jaring itu lebih berat, baru menyadari ternyata mereka juga menangkap Lila. Sebelum tim Rocket melarikan diri, Satoshi merintahkan Corvus Bubble Beam untuk membebaskan Pikachu dan Lila yang ditangkap tadi. Dia bahkan rela menyebur ke dalam danau agar bisa bertemu dengan Pikachu lagi. Tim Rocket rupanya masih belum menyerah. Mereka memilih mendarat untuk mengadakan pertempuran. Scyther menjambuk Satoshi yang berusaha sekeras mungkin untuk melindungi Pikachu. Ketika Cagneya melancarkan pin misil, Lila merintahkan Alakazam untuk mengalihkan serangan itu kembali mengenai tim Rocket. Alakazam kemudian mengangkat Satoshi dan Lila keluar dari dalam air. Tepat saat yang lainnya juga tiba di tempat kejadian. Lila merintahkan Alakazam Psybeam, yang membuat Scyther dan Cagneya saling serang dalam keadaan kebingungan. Satoshi memanfaatkan kesempatan ini dengan merintahkan Pikachu Thunderbolt, dan tim Rocket pun terbang lagi ke langit-langit. Lila mengajak teman-temannya itu mampir ke rumahnya. Dia menyadari betapa eratnya hubungan antara Satoshi dan Pikachu. Dilihat dari bagaimana cara Satoshi melindungi Pokemonnya tersebut. Namun Satoshi tidak punya banyak waktu untuk berbincang-bincang, karena dia harus berburu dan pergi lagi untuk menyelesaikan Battle Frontier. Nampaknya dia juga tidak tahu dengan siapa sebenarnya dia berbicara. Sesampainya di Battle Tower, Satoshi dan kawan-kawan dipandu masuk ke dalam sana, di mana mereka dikejutkan dengan kehadiran Lila, yang ternyata adalah Frontier Branch yang dicari-cari itu. Lila berusaha memberitahukan hal ini kepada mereka, tapi sayangnya Satoshi dan kawan-kawan malah pergi duluan. Pertandingan ini akan memakai sistem 3 versus 3. di mana hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemonnya selama pertandingan berlangsung. Satoshi milik Corvus untuk berhadapan melawan Alakazam Lila. Saat Corvus hendak melancarkan serangannya, Alakazam mengangkatnya dengan psikis. Begitu melayang di udara, Corvus melancarkan Bubble Beam, tapi Alakazam mengcancel serangannya dengan Psybeam. Lila dan Alakazam bisa berkomunikasi tanpa harus berbicara sekalipun. Jadi saat kepulan asap tebal menutupi arena, Alakazam menerjang ke arah Corvus sambil melancarkan Focus Punch. Corvus pun terlempar ke belakang karena serangan yang kuat itu. Satoshi merintahkan Corvus Grab Hammer, namun Lila menyuruh Alakazam menghindarinya dan melayangkan Focus Punch lagi. Alakazam mengambil keuntungan dari pertempuran tersebut dengan naik ke udara sambil menembakkan Psybeam. Alhasil Corvus pun sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Satoshi mengganti Pokemonnya dengan Tauros, yang diambilnya dari Lab Robokido di hari sebelumnya. Tauros langsung berlari menuju Alakazam, yang dengan cepat menghentikan serangan tersebut dengan mengangkat Tauros ke udara, dan kemudian menjatuhkannya kembali. Tauros kembali bangkit dan mulai menyerang lagi. Alakazam merespon dengan menghindar ke samping lalu menghantamkan Focus Punch. Pada akhirnya Alakazam menghabisi Pokemon yang sudah tidak berdaya itu dengan Psybeam. Ketika Satoshi milih Pikachu sebagai Pokemon terakhirnya,
Eni sudah bergabung bersama teman-temannya untuk menyaksikan pertandingan yang berlangsung itu. Pikachu melancarkan Thunderbolt, tapi tidak mempan karena Alakazam akan langsung pulih berkat efek heal. Satoshi menyadari dia harus mengalahkan Alakazam sebelum Pokemon itu pulih seutuhnya. Satoshi menyuruh Pikachu Iron Tail, yang mana Lila menyuruh Alakazam menangkisnya dengan Focus Punch. Kemudian Alakazam menggunakan Psybeam untuk menangkis Thunderbolt, yang menyebabkan Pikachu terkena efek Confuse. Ketika Pikachu hampir saja menabrak dinding, Satoshi masang badan guna melindungi temannya itu. Berkat hal tersebut, Pikachu pun mendapatkan kembali kesadarannya. Saat Pikachu dan Alakazam benturkan serangannya untuk yang kesekian kalinya, kali ini Pikachu meningkatkan kekuatannya sehingga bisa mengenai musuhnya itu. Alhasil Alakazam pun dapat dikalahkan. Lila mengakui Satoshi adalah trainer yang tangguh, oleh karenanya dia mengirimkan Pokemon keduanya, yaitu Metagross. Pikachu berupaya mendaratkan Thunderbolt, akan tetapi Metagross mengcounternya dengan psikis, sehingga serangan itu berbalik mengenai Pikachu lagi. Pikachu kembali bangkit dan melancarkan Quick Attack. Metagross yang kebal terhadap serangan tersebut membalasnya dengan Meteor Mash. Satoshi yang mulai panik merintahkan Pikachu Volt Tackle, dan Lila yang memang menunggu-nunggu momen ini memerintahkan Metagross Hyper Beam. Akhirnya Pikachu yang terkena serangan fatal itu dinyatakan kalah. Sehari setelah kekalahannya dari Lila, Satoshi menjemput Pikachu yang baru saja selesai dirawat di Pokemon Center. Eni sudah menanyakan apakah Satoshi baik-baik saja, dan Satoshi pun mengiyakan. Masih belum menyerah untuk menaklukkan Battle Frontier, dan akan kembali lagi untuk menantang Lila. Dia meyakinkan teman-temannya bahwa hanya satu kekalahan saja tidak akan menghentikan langkahnya. Satoshi langsung mengajak Pokemonnya maraton, guna meningkatkan stamina serta daya tahan tubuh mereka. Teman-temannya mengatakan Satoshi memang adalah orang yang pantang menyerah. Sesampainya di depan pohon, Satoshi merintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk mengeluarkan move terbaiknya di pohon tersebut. Tapi karena ulahnya tersebut, mereka malah membangunkan Beedrill yang bersarang di pohon itu. Satoshi yang berusaha lari dari Beedrill yang mengamuk, secara kebetulan bertemu dengan Lila. Dia minta bantuan Lila untuk menenangkan Beedrill itu. Yang sayangnya Lila tidak bisa melakukannya jika Beedrill itu berkerumunan seperti itu. Beedrill itu menyengat Tauros, yang membuat Pokemon tersebut mengamuk karena kesakitan dan menabrak mereka yang ada di depannya, hingga mereka semua tercebur ke dalam danau. Bukannya kapok, Satoshi dan Lila justru menertawakan kecerobohan mereka. Satoshi dan Lila kemudian mandikan Tauros. Setelah selesai mandikan Pokemon itu, maka giliran mereka berdua yang juga nyebur ke dalam danau tersebut. Sementara itu, teman-temannya sedang menyiapkan makan siang, menyaksikan betapa akrabnya Satoshi dan Lila meskipun di hari sebelumnya mereka bertarung mati-matian. Sementara itu, tim Rocket menggali tepat di bawah tanah untuk menangkap Pikachu. Sayangnya mereka malah jatuh tertimpa Munclak yang ada di atasnya, menyebabkan mereka tertimbun tanah longsor. Tim Rocket lalu keluar dari dalam lubang dan melihat ada banyak sekali makanan, mengurungkan niatnya untuk menangkap Pikachu dan malah mencuri makanan tersebut. Namun Takeshi mergoki aksi nakal tim Rocket dan duga pasti mereka datang ke sini untuk mencuri Pokemon lagi. Tim Rocket membenarkan hal tersebut, tapi karena kelaparan maka mereka memutuskan untuk makan dulu sampai kenyang. Setelahnya tim Rocket mengeluarkan robot untuk bertarung melawan Satoshi dan kawan-kawan. Haruka merintahkan Eevee men-tackle robot tersebut, yang pada awalnya seperti tidak berpengaruh apa-apa. Namun serangannya itu ternyata membuat lubang kecil di robot tim Rocket, menyebabkannya jadi kempes dan akhirnya terbang tertiup angin. Terinspirasi dari kemampuan Lila yang bisa berkomunikasi dengan Pokemonnya melalui telepati, Satoshi dan Haruka menyuruh Pokemonnya untuk menggunakan move, tanpa mereka mengucapkan satu patah kata pun. Namun karena Pokemon itu tidak mengerti dengan apa yang diperintahkan oleh trainernya, maka mereka hanya berdiam diri saja. Satoshi menanyakan bagaimana Lila bisa berkomunikasi dengan Pokemonnya dengan cara seperti itu. Lila mengungkapkan dia sendiri sebenarnya juga tidak tahu, karena dia mendapatkan kemampuan itu semenjak dia masih kecil dan mengerti apa yang dirasakan oleh para Pokemon. Lila menyuruh Satoshi untuk mencoba merasakan apa yang ada di hatinya, tapi Satoshi tidak mampu melakukannya. Beberapa hari kemudian, Satoshi yang merasa sudah siap datang lagi untuk menantang Lila. Pertandingan dimulai dengan Corvus versus Alakazam. Corvus berupaya mendaratkan Crabhammer, dan Alakazam menggunakan Focus Punch untuk menahan serangan tersebut. Corvus mencoba lagi dengan Bubble Beam.
Namun lagi-lagi Alakazam menangkisnya dengan Psybeam. Satoshi masih belum mau kalah dan merintahkan Corpus untuk terus maju. Akan tetapi Lila menyuruh Alakazam psikis untuk melempar Corpus ke belakang. Corpus yang terpental di udara ternyata masih bisa melancarkan Bubble Beam. Lila merespon dengan merintahkan Alakazam heal, membantunya mendapatkan kembali sebagian energinya. Ketika kedua Pokemon hendak membenturkan serangannya, Corpus berhasil mendaratkan Crab Hammer. Alakazam langsung balasnya dengan Psybeam yang memberikan efek Confuse. Satoshi menyuruh Corpus menggunakan Crab Hammer ke sembarang arah, dan dengan itu dia pun berhasil memukul mundur Alakazam. Satoshi merecall Pokemonnya agar bisa lepas dari efek Confuse. Begitu masuk ke arena, Corpus menggunakan Bubble Beam yang super efektif untuk mengalahkan Alakazam. Berikutnya Lila menggunakan Metagross, dan nampaknya Satoshi sudah tidak bisa santai-santai lagi karena Pokemon itu terbukti sangat kuat. Corpus melancarkan Bubble Beam yang bisa dihindari Metagross dan balasnya dengan Meteor Mash, hingga Corpus pun akhirnya pingsan. Walaupun sudah tahu tipenya tidak menguntungkan, Satoshi tetap menggunakan Tauros. Tauros melancarkan Takedown yang bisa diatasi Metagross dengan Iron Defense. Metagross mencoba menyerang dengan Meteor Mash, namun Tauros yang mampu menghindar menanduk lawannya sampai terpental ke udara. Di sini Metagross melancarkan Hyper Beam untuk menghancurkan double team Tauros. Dikarenakan Metagross masih harus mencar serangannya, maka ini adalah kesempatan bagi Tauros untuk menyerangnya. Pada akhirnya serangan antar Pokemon kembali berbenturan, dan keduanya sama-sama kalah. Pokemon terakhir Lila adalah Espeon yang akan bertanding melawan Pikachu Satoshi. Bertekad untuk menangkan pertandingan dengan cepat, Satoshi merintahkan Pikachu Quick Attack. Lila merespon dengan merintahkan Espeon menghindar dan menyerang balik dengan Quick Attack juga. Pikachu mencoba Iron Tail, tapi Espeon lagi-lagi menggunakan move yang sama untuk menjatuhkan Pikachu. Selanjutnya Pikachu melancarkan Thunderbolt, dan Espeon menembakkan Zap Cannon yang menembus serangan itu sampai menghit Pikachu lagi. Ketika Pikachu berupaya mendekatinya, Espeon menggunakan Psychic untuk menerbangkan Pikachu. Pikachu kemudian memantul dari langit-langit ke salah satu lampu. Dia melancarkan Thunderbolt sambil menyerap energi listrik yang menyebabkan mati lampu. Karena gelap, Espeon tidak bisa menghindari serangan tersebut dan juga kesulitan menghit Pikachu. Saat dalam keadaan lengah, tiba-tiba lampu menyala dan Pikachu langsung menyerangnya dengan Iron Tail. Espeon menembakkan Zap Cannon untuk menghentikan Pikachu, tapi sayangnya Pikachu lebih dulu menghitnya dengan Volt Tackle. Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Lila menyerahkan ability simbol sebagai hadiah kemenangan, dan hanya sisa satu lagi, maka Satoshi bisa menaklukkan Battle Frontier. Enisidan beritahukan lokasi selanjutnya ada di Battle Pyramid yang terletak di Peter City. Satoshi mengucapkan selamat tinggal kepada Lila, yang sepertinya mulai menaruh hati kepadanya.